Setelah kemudian Bapak dianiaya itu, yang mukulinnya terus kemana? Ada, nggak kemana-mana yang mukulin mah. Cuma ke rumah ada yang ngasih tahu sama ibu. Anak-anak Karang Taruna. Yang mukulinnya orang mana? Katanya mah orang Depok. Di sini Oh, sama orang saudaranya. Di sini sama di Cibiru saudaranya. Ya, Oh, kemudian sama saudaranya. Sekarang udah ditahan. udah waktu malam itu juga langsung diamanin dia mah gitu. Setelah kemudian melakukan penganiayaan terus ditahan. Kemudian bapaknya kritis. Ya langsung koma, langsung nggak bicara lagi sampai meninggal juga nggak bicara, itu matanya nggak buka seperti yang tidur aja. Meninggalnya di rumah sakit. Ya, Terus sekarang yang menanggung biaya rumah sakit siapa? sama teteh aja ngobrolnya, nggak kuat ya, maaf ya, nggak kuat ya, nggak kuat bicaranya ibu. Assalamualaikum Bapak. Salam. Yang nanggung biaya rumah sakit siapa sekarang? Kebetulan yang waktu pertama di rumah sakit RSUD itu karena harus umum Pak, untuk masuk ICU, alhamdulillah kita ada bantuan santunan dari pihak toko tersebut. Oh, dari Alpa. Nah, dikasih santunan, dikasih bantuan kita sehingga Bapak bisa masuk ICU. Setelah itu Kemudian karena kitanya sudah tidak punya biaya lagi untuk pengobatan selanjutnya karena harus tindak operasi, kami pihak keluarga sepakat untuk membawa dulu pulang Bapak ke rumah. jadi itu tidak sempat dilakukan tindakan ya? Tidak Pak, kalau masalah tindakan itu harus gede biayanya, jadi kita semampu aja yang ada uang yang ada memanfaatkannya. Kan RSUD mana RSUD-nya? Kota Bandung. Loh, kenapa tidak berproses ke tindakan aja? Apalagi RSUD kan bisa terus berproses. Karena harus umum Pak bayarnya. Aduh, ya nggak apa-apa, padahal jalan aja Bu. Kan kalau jalan aja rumah sakit, kan biasanya nanti yang penting kan dilayani dulu. Kemudian nanti kalau mentok-mentok kan biasanya Pemprov suka bantu asal mau datang atau menyampaikan. Karena harus masuk deposito dulu Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito. Iya, waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito, sehingga alhamdulillah dari pihak toko tersebut memberikan dulu deposito masuk, baru Bapak bisa masuk ke ICU. Iya, padahal kan kalau operasi rumah sakit jalan aja kan, deposito kan bisa belakangan sebenarnya. Kan ada juga Pemprov kan sudah memberikan surat tidak boleh tidak melayani. Kalau mentok nanti pembiayaan kan biasanya kita tanggung. Kita awam Pak, jadi kita ya nggak tahu soal yang begitu. Kita ya udah inisiatif keluarga aja untuk membawa dulu pulang Bapak, semalam tinggal di rumah. Assalamualaikum Bapak. Salam, ya Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Bapak kumaha sawalerna damang. Saya, Ibu sehat. Waktu itu memang ada pasien yang dirawat oleh Ibu yang korban penganiayaan itu. Ayo Bapak. Dan masuknya IGD-nya jalur umum. Leres Bapak. Karena dia itu adalah korban penganiayaan Bapak, seperti itu. Kemudian luka yang dialami oleh pasien itu apa? Ya, adanya perdarahan luas Pak Oh, di kepala. dia tidak sadar sama sekali Bu, almarhum ini. Di bawah itu memang sudah kondisi tidak sadar Pak. Oh, tidak sadar. Nah, kemudian yang berikutnya kan dia pulang. Siap Bapak. Yang meminta pulang siapa? Ke keluarga Bapak. Terus kenapa diizinkan pulang oleh rumah sakit dalam posisi belum sadar? Siap. Jadi izin Bapak,
pada saat pasien hadir di kami itu, kami sudah melakukan sesuai dengan standar prosedur operasional, dilaksanakan seperti itu. Nah, kegiatan dari tim kami itu adalah memastikan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan secara intensif, Pak, seperti itu. Nah, makanya di IGD pun itu adalah tempatnya khusus, Pak. Jadi walaupun sementara menunggu ruangan kosong, itu adalah ditempatkan di ruang observasi, Pak. Di IGD-nya adalah seperti itu. Nah, setelah dilakukan tindakan dari kami di hari kedua, ruangannya kosong, baru masuk, Pak, ke ruangan intensif tersebut. Ternyata di hari itu juga terjadi perburukan, Pak. Terjadi perburukan seperti itu. Nah, kami dengan arahan dari DPJP, dokter spesialis bedah saraf, waktu itu menginformasikan pada keluarga pasien harus dilakukan tindakan. Seperti itu, Bapak. Dan keluarga pasien menyatakan bahwa ingin dibawa pulang saja, tidak mau dilakukan tindakan. Padahal, Pak, izin sekali, Pak, kalau kita berbicara bahwa kita sudah memberikan edukasi, sudah memberikan masukan dan sebagainya, lakukan tindakan, difikir dulu, jangan mau pulang-pulang aja seperti itu. Nah, si keluarga pasien menyatakan ingin pulang, Pak, waktu itu. Jadi mungkin kalau kita bicara adalah kami mungkin gagal menginformasikan, meyakinkan gitu, Pak. Tapi yakin nih Bu nih, ini jangan bikin saya ngambek nih. Saya yakin nggak mungkin lah, Pak, tim saya berbohong. Karena saya yakin kejadian ini bukan hanya hari ini saja. Dan kita bisa bantu memang yang tidak mempunyai biaya melalui mekanisme yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi Ibu sudah sering melayani orang yang terluka karena penganiayaan, tidak bayar DP, tidak ada uang, kemudian dia berobat di rumah sakit. Dan akhirnya tetap dibiayain atau diobatin. Walaupun ujungnya bisa dia nyicil atau Ibu bisa meminta bantuan Baznas atau lembaga lain yang bisa melakukan pembayaran. Gitu, Bu, ya? Leres, Pak. Iya, leres apa leres pisan? Leres pisan, Pak. Sehingga mungkin saya besok akan mengeluarkan surat SK Gubernur atau surat edaran bahwa orang yang masuk rumah sakit atau puskesmas yang disebabkan karena penganiayaan yang mengakibatkan luka dan dia tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membayar, maka itu bisa menjadi tanggungan pemerintah. Gini Pak Wali, kan gini, ini penting karena Pak Wali kan lagi menggerakkan ronda itu, Pak Wali, ya. Betul. Kasus yang kemarin itu menurut saya juga hal dari awalnya sepele. Orang pendatang baru masuk ke situ, mungkin RT RW-nya kurang aktif atau mereka tidak lapor itu. Betul, Pak. Daerah situ memang daerah perbatasan sihnya, jadi kita memang lagi rada lemah di syaratnya, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Ini jadi pelajaran penting, Pak.